Adalah berakhirnya PPNDTP per 30 Juni 2024. Tanggapannya terlebih dahulu ke Pak Welly, silakan. Ya, pertama-tama tentunya ya terima kasih sekali kepada pemerintah yang memberikan dukungan luar biasa. Dan dukungan ini sangat berdampak positif sekali, ya terutama dalam hal mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya kita juga mesti melihat ya secara detail dan komprehensif dalam hal ini. Berakhirnya ini sesungguhnya belum benar-benar berakhir karena masih ada periode yang di Desember. Jadi masih ada opportunity ya 50%. Kalau yang Juni masih 100%. Nah, dampaknya seperti apa? Kalau kita telah lebih lanjut, mungkin dampak pertama bisa saja akan berdampak kepada rekan-rekan pengembang atau developer kita. Karena tentunya masyarakat yang membutuhkan rumah, aiming pertama dia pasti akan datang ke pengembang atau developer. Betul. Nah, yang kedua baru kita berbicara bagaimana dampaknya kepada kredit rumah, dalam hal ini KPR. Nah, kita melihat dampaknya ada, tetapi apakah signifikan atau tidak, kami masih melihat bahwa belum terlalu signifikan kepada kredit rumah. Ya, kenapa demikian? Mungkin saya bisa kasih gambaran. Overall ada 4 tipikal orang pada saat mengambil KPR. Satu, benar-benar orang yang butuh rumah. Dia akan beli rumah, kemudian datanglah ke developer atau ke broker atau sejenisnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya adalah membeli rumah baru. Kemudian ada juga orang yang mau upsize, ya meningkatkan setelah ada kenaikan karir, ya atau ada bisnis yang sudah mulai berproses maju, kemudian dia akan meningkatkan ya kebutuhan hidupnya, dalam hal ini papan untuk tambah. Nah, dia juga mungkin akan ke developer atau ke broker dan sejenisnya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar ingin investasi. Atau ada juga di periode-periode sebelum COVID, mungkin ada spekulan-spekulan yang coba membeli rumah untuk invest. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang mungkin butuh sedikit modal ya atau untuk keperluan konsumtif lainnya, maka dia akan mengajukan KPR refinancing. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan kredit rumah, maka dampaknya ini pasti akan di yang pertama dan kedua. Orang yang benar-benar membeli rumah untuk kebutuhan pertama, kebutuhan papannya, dan orang-orang yang mau upsize. Nah, disinilah akan berpengaruh kepada orang-orang yang mengambil rumah tadi. Nah, berapa kontribusi yang ada di KPR khususnya kalau my perspektif ya di BCA, itu kurang lebih dari Januari sampai dengan Juni, kurang lebih kontribusinya 10% untuk overall. Kemudian untuk yang dari developer kurang lebih 40%. Jadi jelas sekali dampaknya kalau ke teman-teman pengembang mungkin akan signifikan. Tetapi kalau kredit rumah ada, tetapi belum begitu signifikan. Karena kita punya jalur atau solusi lain dalam hal untuk melakukan berbeda penawaran. Ya impactnya mengenai betul. hal ini developer sama permintaan demand dari masyarakat langsung. Betul. Karena masih ada alternatif yang lainnya, KPR refinancing maupun KPR yang tadi sedikit untuk orang-orang yang mungkin investasi. impact ke developer sejauh ini bagaimana Pak setahu Anda? Maksudnya dalam hal apakah benar-benar memberikan penurunan yang signifikan? Sudahkah ada komunikasi yang terjalin yang pernah Anda dengar dari developer mengenai berhentinya PPNDTP ini, dampaknya dan mungkin ya harapan juga yang pernah Anda sampaikan? Dari beberapa masukan dari teman-teman, kebetulan ya KPR BCA ini satu-satunya KPR yang mempunyai relationship yang kuat dengan teman-teman developer atau pengembang. Ya tentunya mereka mengharapkan sekali kalau ini bisa diperpanjang akan lebih baik. Ya, nah kalau ditanyakan bagaimana dampaknya, ya sudah dirasakan oleh teman-teman, ya bahwa tidak semuanya mungkin akan bergantung kepada PPNDTP. Kenapa perlu saya juga mewakili teman-teman pengembang adalah yang langsung berkorelasi dengan adanya PPNDTP ini adalah developer-developer yang mampu atau punya stok rumah yang dimungkinkan untuk diserah terimakan di Juni atau nanti di Desember. Namun jika tidak ada, maka ini akan bergeser. Bergeser artinya tidak akan mendapatkan insentif ini. Nah, untuk
yang hal seperti ini developer ini mungkin tidak akan berdampak. Nah, yang kembali lagi yang tadi berdampak, ya dari data rilis di semester pertama dari teman-teman developer, saya melihat setidaknya ada 3 developer yang mempunyai dan amat sangat bergantung kepada insentif PPN DTP ini. Bahkan salah satu developer besar, ya kontribusi daripada realisasi bisnis untuk PPN DTP itu sampai 61%. Kemudian ada lagi urutan kedua 41%, kemudian urutan ketiga ada yang 23%. Nah, angka persentase ini menurut saya angka yang signifikan. Nah, tentunya mungkin akan berdampak kepada mereka sesaat, tapi saya yakin dari data rilis di semester 1 ini, ya walaupun dalam keadaan stabil atau meningkat sedikit karena pencapaiannya kurang lebih saya lihat ada 52 sampai 54%. Nah, pasti di semester kedua ini teman-teman developer ini akan gas. Pada saat dia melakukan penetrasi penjualan besar-besaran, pasti mereka sudah menyiapkan skenario, mekanisme maupun konsep jualan yang fantastik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mantap. Terima kasih Pak Welly penjelasannya. Ke Pak Amin, silakan Pak, bagaimana Anda menanggapi secara general berakhirnya PPN DTP ini? Iya, terima kasih. Sebenarnya sudah sangat detail dijelaskan oleh Pak Welly ya. Saya mungkin menambahkan sedikit saja dari perspektif customer ya. Kalau kita melihat kan kondisi ini, kita bisa melihatnya dari segmentasi customer ya. Karena kalau kita ngelihat insentif ini mungkin kalau dirasa cukup karena kan di menengah ya. Mungkin akan berbeda kalau di menengah ke bawah dan menengah ke atas. Karena juga tipikalnya kan ada yang price sensitif dan yang tidak price sensitif. Jadi kalau ditanya kemudian akan turun, iya, tapi landai. Dan di segmen tertentu saja. Karena tidak akan semua segmen kemudian ini menjadi turun drastis. Mungkin itu penambahan dari saya. Sebelum kita akan lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin menanyakan juga kepada Pak Amin. Dari segi LPPI sendiri, kacamata LPPI, strategi seperti apa agar daya beli masyarakat, terutama untuk properti ini tetap terjaga pasca PPN DTP 100% ini ya sudah dihentikan? Iya, sebenarnya kalau kita bicara masukan buat perbankan ya, strategi apa yang bisa ditempuh. Satu sebenarnya tadi sudah sempat disebut oleh Pak Welly ya, kalau kita bicara terkait dengan kecepatan proses, karena itu akan sangat membantu masyarakat. Karena bagaimanapun kan perumahan ini salah satu kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi ya, salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, harus ada kemudahan akses terhadap layanan perbankan. Itu wajib jadinya hukumnya buat masyarakat saat ini kondisinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemudahan akses untuk bisa dapetin informasi terkait dengan properti yang mereka butuhkan. Kita nggak bicara segmen mana aja gitu, mau segmen bawah, tengah, atas, semuanya sama. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kemudahan akses terhadap layanan perbankan, kemudahan akses terhadap informasi properti yang mereka butuhkan, dan kecepatan proses. Itu yang sebaiknya dilakukan.